Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, sahabat penerbangan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang syarat penerbangan, yang mana telah terjadi beberapa kali perubahan dalam tempo beberapa hari saja. Gimana kabarnya semua sahabat penerbangan? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya, dan semoga semuanya dalam kondisi yang tetap semangat menjalani segala macam aktivitasnya, kesibukannya, kesehariannya. Ya, sahabat, dalam kesempatan video ini saya kembali akan berbagi tentang syarat penerbangan terbaru yang mana telah kita ketahui terjadi beberapa kali perubahan hanya dalam tempo sepekan ya. Hanya dalam beberapa hari saja terjadi beberapa kali perubahan, karena memang pembahasan tentang syarat penerbangan ini memang cukup pelik dan membutuhkan kebijakan yang tentu saja tidak memberatkan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan tentu saja dengan adanya perubahan ini semakin mempermudah dan membuat aviasi Nusantara itu kembali menggeliat. Dan dengan menggeliatnya penerbangan, maraknya lagi penerbangan di langit Indonesia, maka itu menjadi pertanda bahwasanya perekonomian sedang bangkit. Ya sahabat, pembahasan kita kali ini tidak berbeda dengan pembahasan di dua video sebelumnya, karena adanya perubahan hanya dalam beberapa tempo, hanya dalam beberapa hari. Akhirnya video pun harus kami buat karena khawatir akan menjadi kesalahpahaman ya, karena video bisa dilihat kapan saja dan ternyata itu terjadi perubahan. Sahabat, per 1 November itu telah disampaikan dalam press release-nya oleh Menko PMK, yaitu Bapak Muhadjir Effendi, bahwa terbang di Jawa Bali itu sudah bisa antigen. Sedangkan kita tahu sebelumnya ada surat edaran Kemenhub nomor 93 yang menyatakan ya Jawa Bali harus PCR walaupun sudah 2 kali vaksin. Namun itu akhirnya diubah kembali, dan pada akhirnya tanggal 2 November kemarin keluar surat edaran Satgas nomor 22 yang terbaru tentang aturan perjalanan domestik, dan sudah kami baca sedemikian rupa. Lalu pada hari ini kita juga mendapatkan salinan surat edaran Kemenhub nomor 96 tentang aturan perjalanan transportasi udara. Ditambah lagi sebelumnya ada instruksi Mendagri Bapak Tito Karnavian nomor 57 yang mengatur tentang PPKM Jawa Bali, dan itu semua sudah terangkum mendetail dan kita akan sharing pada video kali ini. Ya sahabat, kita masuk kepada pembahasan syarat naik pesawat. Yang pertama syaratnya adalah kemanapun terbang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, domestik, dalam negeri, maka syarat pertama adalah wajib menunjukkan surat vaksin, sertifikat vaksin, baik itu yang print out atau yang digital. Bisa juga dilihat di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kemanapun sahabat pergi menggunakan pesawat udara, maka harus melengkapi diri dengan surat vaksin atau sertifikat vaksin. Yang kedua, terbang terbang dari Pulau Jawa dan Pulau Bali
atau menuju Pulau Jawa dan Pulau Bali dari manapun di seluruh kota Indonesia, maka yang perlu dilengkapi pertama adalah tadi surat vaksin, yang kedua surat keterangan bebas COVID-19 negatif ya, hasil negatif. Jika sahabat telah 2 kali vaksin, maka terbang dari atau menuju Pulau Jawa dan Bali bisa menggunakan tes COVID-19, yakni dengan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Namun jika sahabat baru 1 kali dosis vaksin, maka terbang dari atau menuju Pulau Jawa dan Bali wajib melaksanakan tes COVID-19 dengan PCR test yang berlaku 3 kali 24 jam dihitung dari hari pertama pengambilan sampel atau hari pertama dites itu. Yang kedua, terbang antar kota di Jawa dan Bali, antar kota di dalam Pulau Jawa dan Bali. Syarat pertama, tetap harus melengkapi diri dengan surat vaksin atau sertifikat vaksin. Yang kedua, jika sahabat sudah 2 kali vaksin, maka bisa menggunakan tes antigen sama seperti yang nomor 1 tadi, yang berlaku tes antigennya 1 kali 24 jam. Yang kedua, jika sahabat baru 1 kali dosis vaksin, maka wajib tes PCR dengan berlakunya 3 kali 24 jam. Yang ketiga, kita masuk ke penerbangan di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadi sahabat, yang ketiga ini, jika sahabat melakukan perjalanan udara di antara kota yang merupakan bukan Pulau Jawa dan Pulau Bali, syarat yang harus dilengkapi, yang pertama harus menunjukkan surat vaksin minimal dosis pertama. Boleh dosis kedua ya boleh. Syarat yang kedua, walaupun baru dosis pertama, sahabat bisa terbang dengan hanya tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Juga tentu saja diperbolehkan menggunakan tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Jadi sahabat terbang misalnya dari kota Pekanbaru, misalnya sahabat pengen ke Palembang, itu berarti kan kotanya sama-sama di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Maka sahabat harus melengkapi surat vaksin atau sertifikat vaksin yang tidak diharuskan 2 dosis, minimal dosis pertama. Dengan adanya surat vaksin tersebut, sahabat bisa melengkapi selanjutnya dengan syarat surat keterangan bebas COVID-19 dengan hasil negatif, tidak harus PCR, bisa antigen. Jadi kalau misalnya diperbolehkan antigen walaupun dosisnya baru 1 vaksin, kenapa harus PCR ya kan? Lebih murah tes antigen. Itu yang ketiga ya sahabat. Yang keempat, sahabat harus terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mengecek kembali kota tujuan. Ada beberapa kota yang mewajibkan tes PCR walaupun kota tersebut bukan termasuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Contoh ya, Pontianak, yang sampai hari ini kita belum ada menerima atau membaca surat edaran terbaru pemerintah setempat yang membatalkan aturan masuk Pontianak itu harus PCR. Jadi sampai saat ini masuk Pontianak
wajib PCR 2 kali 24 jam masa berlakunya. Jadi antigen tidak berlaku untuk Pontianak, dan juga kota-kota lainnya sahabat harus melihat aturan terbaru di daerah setempat. Lanjut yang kelima, sahabat, untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun seperti video sebelumnya diperbolehkan untuk terbang dengan syarat satu, dia juga harus melengkapi diri dengan surat keterangan negatif COVID-19, baik itu antigen maupun PCR, sesuai atau tergantung dengan aturan. Misalnya dari Jakarta ke Bali, orang tuanya sudah 2 kali vaksin, orang tuanya antigen, ya anaknya juga antigen gitu, dan seterusnya. Lalu anak-anak tidak boleh berangkat sendiri, maknanya adalah harus ditemani oleh orang tua atau keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Lanjut yang keenam, saat terbang tentu saja mematuhi protokol kesehatan, dan itu sudah diketahui bersama ya, seperti memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, tidak makan dan minum dalam durasi perjalanan yang tidak lebih dari 2 jam, tidak ngobrol segala macam itu. Jadi patuhi protokol kesehatan. Lanjut yang ketujuh, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk mempermudah dalam verifikasi data ketika akan melakukan check-in atau ketika akan masuk ke dalam terminal bandara. Jadi aplikasi Peduli Lindungi itu di dalamnya ada otomatis ya, karena sudah terintegrasi dengan NIK kita. Jadi kalau kita PCR atau antigen, data kita akan langsung otomatis tertera di aplikasi Peduli Lindungi. Kita sudah PCR gitu, kita sudah antigen, lalu ada barcode-nya. Begitu pula dengan sertifikat vaksin juga bisa di-download di aplikasi Peduli Lindungi. Namun jika ada kendala, ya pihak bandara ya, petugas bandara juga akan siap membantu gitu loh, karena terkadang kan, dan bahkan sering itu kita vaksin ternyata petugas vaksinnya itu salah masukin nomor handphone. Nah ketika kita login ternyata sertifikat vaksinnya nggak muncul gitu. Nah, maka bisa dibantu nanti oleh pihak bandara. Namun jika sahabat sudah punya file sertifikat vaksin yang diberikan oleh petugas vaksin, ya tinggal di print saja gitu, di print out, dibawa ke bandara, dan itu bisa menjadi bukti bahwasanya sahabat sudah pernah vaksin. Nah sahabat, demikian ya syarat naik pesawat domestik terbaru yang kita update per 2 November, dan hari ini adalah 3 November. Selalu kita update ya, jangan-jangan nanti ada berubah lagi, tapi kita berharap ini sudah final berlaku hingga pemberitahuan selanjutnya atau perubahan selanjutnya. Kita berharap semoga dengan aturan ini penerbangan Indonesia bisa bangkit ya, bisa bangkit juga, wisata juga bisa bangkit, dan pada akhirnya kita sama-sama membangkitkan perekonomian bangsa. Dan salah satu indikasi bangkitnya ekonomi itu adalah dengan maraknya industri penerbangan dan juga wisata. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa agar hari-hari kita penuh dengan keberkahan dan kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam spirit aviasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك إني كنت من الظالمين.